Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kembali kajian kita setelah kurang lebih 2 Selasa. Ana tidak bisa melanjutkan karena safar, dan insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang dahulu, para sahabat, para tabi'in dan generasi-generasi setelah mereka mengajarkan As-Sirah An-Nabawiyah sebagaimana mereka mengajarkan ilmu-ilmu lainnya. Jadi Sirah Nabawiyah ini adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita, dan perlu kita belajar juga untuk diri kita sendiri. Sekarang kita akan bahas insya Allah mengenai kondisi Jazirah Arab dan negara-negara yang ada ketika itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di pertemuan yang akan datang baru kita akan bahas mengenai lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kerusakan yang sangat luar biasa. Bahkan di antara kerusakan-kerusakan itu banyak yang tidak terfikirkan sama sekali oleh kita. Di antaranya mereka sangat suka berjudi, dan mereka sangat menjadikan judi sebagai hobi mereka. Selain itu mereka juga terbiasa untuk meminum minuman keras, meminum khamar, dan mereka justru bangga dengan minuman-minuman keras tersebut. Bahkan ada satu adat yang sangat aneh sekali, yaitu ketika mereka melahirkan anak laki-laki maka dibiarkan, namun ketika mereka melahirkan anak perempuan maka dikubur hidup-hidup. Jadi kalau ada anak perempuan di zaman dahulu, di zaman jahiliyah dulu, pilihannya 2. Kalau dia lahir anak perempuan tersebut langsung dikuburkan hidup-hidup ketika itu juga, atau pilihan yang kedua yaitu ditunggu sampai berumur 7 atau 8 tahun baru kemudian setelah itu dikubur hidup-hidup juga. Jadi pilihannya 2, di antara dua-duanya sama-sama tidak baik ya pilihannya, karena mereka dulu menjadikan perempuan hanya sebagai hasrat atau pelampiasan hasrat seksual saja, namun mereka menganggap perempuan adalah sebuah hinaan. Jadi ketika mereka mempunyai anak perempuan seolah-olah mereka merasa terhina. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, dan dikatakan di dalam surat At-Takwir bahwasannya perempuan atau bayi-bayi tersebut yang dikubur secara hidup-hidup nanti akan dimintai pertanggungjawaban orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Al-mau'udah adalah anak wanita atau anak perempuan, bayi perempuan yang ketika itu wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi perempuan tersebut ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka semua dibunuh. Seharusnya mereka mempunyai hak hidup sama dengan anak laki-laki, namun di kala jahiliyah tersebut mereka menganggapnya adalah sebuah hinaan, sebuah bencana yang mana mengharuskan mereka untuk mengubur anak tersebut dalam keadaan hidup. Kemudian di ayat lainnya di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan ketika seseorang tersebut diberi kabar gembira atas kelahiran anak perempuan,
Busyiro itu dari kata-kata busyro itu adalah kabar gembira. Dan ketika mereka diberikan kabar gembira bahwasanya anak mereka lahir, dulu kan belum ada kayak kita Pak ya, kita sekarang ada umur 5 bulan kita sudah tahu ini jenis kelaminnya bakal laki atau bakal perempuan. Kalau mereka dulu nggak ada, jadi ketika sudah lahir baru diketahui jenis kelaminnya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, ketika mereka diberikan kabar gembira bahwasanya anak mereka telah lahir dan ternyata yang lahir adalah untha, anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mukanya langsung menghitam dan langsung mereka dalam keadaan marah dan dalam keadaan sedih. Lanjutan ayat tersebut, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, mereka seolah-olah yang habis diberikan kabar gembira anaknya lahir yaitu anak perempuan, mereka malah sembunyi Pak, sembunyi tidak mau dilihat oleh orang, kayak seolah-olah mereka malu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin, apakah mereka akan membiarkan anak perempuan tersebut dan selalu mengandung atau selalu merasakan kehinaan demi kehinaan demi kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau mereka langsung menanamnya di bawah tanah atau langsung dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, dan itu adalah seburuk-buruknya dan sebejat-bejatnya apa yang mereka lakukan. Jadi sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, kerusakan sangat luar biasa, parah sekali Pak. Dan kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengubur wanita hidup-hidup itu memang dilakukan oleh sebagian besar dari kabilah-kabilah Arab yang ada ketika zaman jahiliyah. Namun tidak semua melakukan hal tersebut. Nah, kenapa mereka bisa tidak suka dengan anak perempuan? Nah, ada dua alasannya. Yang pertama yaitu pernah ada satu kaum atau suatu kabilah berseteru dengan kabilah lainnya. Jadi dahulu itu sangat sering sekali Pak ya terjadi peperangan antara kaum A dan kaum B, antara kabilah fulan dan kabilah fulan. Sering sekali terjadi peperangan di antara mereka berdua. Salah satu dari kabilah tersebut kalah dan putri dari pembesar kabilah tersebut ditawan. Dan itu biasa ya, kalau ada yang kalah maka ditawan. Namun ketika sudah ditawan dan kabilah tersebut ingin menebus putri tersebut, namun putri tersebut tidak mau. Putri tersebut tidak mau karena dia sudah ada perasaan cinta dengan salah satu orang yang berada di kabilah ini. Maka dia tidak mau ditebus oleh bapaknya, sedangkan bapaknya adalah termasuk salah satu dari petinggi. Kemudian bapaknya setelah itu bersumpah bahwasanya setiap aku punya anak perempuan akan aku kubur hidup-hidup. Dan itulah tradisi itu berlangsung dan berlanjut sampai beberapa tahun kemudian di masa-masa jahiliyah. Dan di antara yang kedua, kenapa kok mereka tidak mau mempunyai anak perempuan? Karena mereka menganggap bahwasanya anak perempuan itu tidak ada gunanya Pak. Jadi anak perempuan itu hanya sebagai beban hidup saja, hanya sebagai menghabisi uang dari orang tuanya. Kerja nggak bisa, untuk peperangan juga nggak bisa. Sedangkan dulu mereka sangat sering sekali terjadi peperangan di antara mereka semua. Jadi alasan itulah yang menyebabkan kaum-kaum kafir Quraisy di masa jahiliyah berusaha untuk ketika mereka punya anak perempuan maka dikubur secara hidup-hidup, wal'iyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwasanya anak perempuan adalah sesuatu yang sangat memalukan sekali bagi mereka, padahal kita tahu sama-sama bahwasanya anak laki-laki mempunyai keutamaan dan anak perempuan juga mempunyai keutamaan, tidak ada bedanya. Bahkan tadi kan kita sudah jelaskan ya, ada yang baru lahir kemudian diberikan kabar gembira bahwasanya anaknya lahir ternyata perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Bahkan ada yang ditunggu dulu sampai 7 tahun atau 8 tahun, ketika sudah dalam usia yang agak dewasa maka didandanin, dihias, dirias, kemudian direbut dari ibunya, kemudian dibawa oleh mereka dan ditaruh di padang pasir atau dimasukkan ke dalam sumur, waliyadzubillah. Jadi kebobrokan bangsa jahiliyah atau orang-orang yang hidup ketika itu sangat luar biasa besar. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala
mengutus nabi yang terakhir, yaitu nabi kita semua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu sering sekali terjadi peperangan antar kabilah. Bahkan alasan peperangan tersebut bukanlah peperangan yang sangat luar biasa besar yang harus terjadi peperangan. Bahkan ada sebuah peperangan yang bernama Harbul Basus. Harbul Basus ini terjadi di antara dua kabilah, yang mana sebab dari peperangan ini adalah salah satu kabilah mempunyai onta, yang mana onta ini merusak kebun-kebun dari kabilah yang lain. Kemudian karena onta ini merusak dari kabilah yang lain, maka kemudian onta ini dibunuh. Ketika onta ini dibunuh dan merupakan onta salah satu dari pembesar kabilah A misalnya dengan kabilah B, maka kabilah tersebut langsung ngamuk, bahkan terjadi peperangan selama 40 tahun. Apa sebabnya, Pak? Karena satu ekor onta saja yang dibunuh. Jadi dulu tuh sering sekali terjadinya peperangan yang tidak mempunyai alasan yang sangat jelas, yang mana tidak harus terjadi peperangan ketika itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masih sisa-sisa dari zaman jahiliyah yang ada pada kita semua, yang masih ada di zaman sekarang ini. Contohnya apa? Masih ada dari kita yang ketika istrinya di USG ternyata ketahuan kalau anaknya itu anak perempuan. Ada nggak yang sedih? Ada yang sedih. Ya Allah, kok perempuan ya, padahal saya pengen anak saya anak laki-laki. Apalagi biasanya anak pertama, ya kan, anak pertama biasanya kita semua pengen anak laki-laki, dan itu adalah termasuk sedikit banyak tradisi atau warisan dari zaman jahiliyah. Bahkan ada yang sampai ekstrim, ketika diketahui setelah USG bahwasanya anak yang akan lahir adalah anak perempuan, dia marah sama istrinya. Dia marah, istrinya tadinya disayang-sayang jadi diperengutin, tidak disayang-sayang, tidak dielus-elus lagi, tidak dimanjakan lagi, karena dia tahu setelah di USG bahwasanya anak yang akan lahir adalah anak perempuan. Padahal salah siapa tuh, Pak? Salah istri apa salah suami, Pak? Istri ini kan hanya satu ladang, yang memberi benih ya suaminya, yang menyirami juga suaminya. Namun ketika ladang tersebut rusak, kok malah istrinya yang disalahin? Kan harusnya ya itu benihnya benih ente, berarti ente yang salah, kan harusnya seperti itu kan. Tapi ya masih ada warisan-warisan dari adat-adat jahiliyah yang masih ada sampai saat ini, yaitu ketika kita diberi kabar gembira bahwasanya akan lahir dari anak kita yaitu anak perempuan, maka biasanya sedikit, ya insya Allah sedikit dari kita yang sedih, dan tapi tidak sampai ke derajat seperti orang-orang yang di zaman jahiliyah dulu, yaitu membunuh anak perempuannya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bahwasanya kedua-duanya anak kita, baik laki-laki maupun anak perempuan, kedua-duanya adalah mulia, dan kedua-duanya mampu dan bisa mendoakan kita ketika kita masih hidup maupun kita sudah tiada. Jadi kita harus mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita diberikan anak laki-laki, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita diberikan anak perempuan, juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lillahi mulkus samawati wal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala bisa membuat apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberikan bagi apa yang beliau kehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah juga memberikan bagi yang Allah kehendaki anak laki-laki. Atau bisa juga diberikan anak laki-laki dan diberikan anak perempuan sekaligus. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, diberikan anak laki-laki kemudian diberikan anak perempuan. Wa yaj'alul may yasha'u aqima, dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu dan berkuasa untuk menjadikan seseorang tidak mampu punya anak,
atau mandul, dan itu semuanya adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa masuk dan intervensi dalam hal tersebut. Jadi jamaah sekalian, yang diberikan anak laki-laki semua ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal dididik sebaik mungkin. Yang diberikan anak perempuan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dididik secara baik-baik agar menjadi istri yang solehah dan juga menjadi anak yang solehah. Dan yang diberikan keduanya juga tidak boleh sombong, dia harus lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan yang belum Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk punya anak, dia harus bersabar. Betapa banyak ya saya temui orang-orang yang belum punya anak tapi kehidupannya sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala belum kasih dia anak, tapi dengan itu dia sama masyarakat, sosialnya luar biasa, sering membantu kegiatan-kegiatan yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang sudah punya anak. Bahkan saya tahu salah satu dari pimpinan pesantren yang lumayan besar, dia tidak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia punya anak didik yang jumlahnya ribuan. Anak didik, dan dia bisa fokus. Mungkin kalau dia punya anak 2 atau 3 konsentrasinya terpecah. Tapi karena dia belum Allah Subhanahu wa taala takdirkan punya anak, tapi dia bisa fokus mendidik ribuan santri tersebut menjadi santri yang soleh, masya Allah, tabarakallah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka menganggap bahwasanya anak yang berguna hanya anak laki-laki karena mampu disuruh kerja, mampu disuruh cari nafkah, dan mampu disuruh membantu mereka. Dan ini adalah diantara tradisi jahiliyah. Kemudian diantara tradisi jahiliyah juga yang sangat tercela yaitu takut punya anak. Nah ini biasanya ada ini yang baru-baru nikah, yang pengantin-pengantin baru, wah nanti dah punya anaknya, saya undur dah lagi 1 tahun, 2 tahun. Ternyata ndak Allah kasih anak sampai 10 tahun sampai 15 tahun. Baru dia nangis, kenapa kok saya menunda-nunda tidak punya anak, padahal dulu saya bisa untuk punya anak dan mampu, tapi saya tunda-tunda. Dan yang paling tercela adalah tidak mau punya anak karena tidak mampu untuk memberi makan. Jadi dia tidak mau punya anak alasannya satu, saya takut nggak bisa ngasih makan anak saya. Begitu juga takut punya anak banyak karena tidak mampu untuk memberikan makan anaknya. Dan ini adalah hal yang sangat tercela sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Isra, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Nah, jadi masih ada virus-virus takut miskin ini ya, yaitu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, dan sangat mampu untuk memberi rezeki, sangat bisa untuk memberi rezeki. Kita lihat ya, ada berapa miliar orang dari semenjak Nabi Adam lahir sampai orang terakhir yang akan hidup di muka bumi ini, semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada berapa ratus ribu burung yang hidup di muka bumi ini, berapa juta hewan-hewan, berapa ratus juta ikan-ikan yang ada di dalam laut. Semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah membanggakan dirinya dengan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, sangat mampu untuk memberi rezeki. Kalau kita punya pegawai Pak 10, kita bisa mampu untuk memberikan mereka lah ya, memberikan gaji. Kalau tahu-tahu pegawainya naik jadi 20, kita sudah berpikir, oh dari mana ini? Kalau sudah jadi 30, kita mulai berpikir, saya harus mencari pemasukan lagi lebihan untuk menggaji mereka. Sedangkan Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, sangat mampu untuk memberikan rezeki. Bahkan kalau kita semua berkumpul dalam satu tempat, laukana awwalakum wa akhirakum, kalau orang dari muka bumi ini dari pertama lahir sampai orang yang nanti akan lahir di sebelum hari kiamat atau orang terakhir, wa insakum wa jinnakum, dan dari manusia dan dari jin, qamu ala sa'idin wahid, mereka semua berdiri dalam satu tempat,
fasa'aluni, dan mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, dan semua yang mereka minta aku penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana qasadzalika min mulki, tidak berkurang sedikit pun dari asetku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali sebagaimana jarum yang dicelupkan ke dalam laut kemudian diangkat. Nah itu berapa kira-kira Pak yang jatuh Pak? Yang netes paling 3 ya, 1 tetes, 2 tetes, atau 3 tetes. Dan itulah aset Allah Subhanahu wa taala yang berkurang andai kata semua dari kita meminta apapun yang kita inginkan dalam satu waktu, semua dari awal sampai akhir, jin dan manusia. Jadi tidak mengurangi sedikit pun aset Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua jangan takut untuk mempunyai anak dengan alasan tidak mampu memberikan mereka makan. Karena yang memberikan mereka makan, anak-anak kita makan itu bukan kita Pak, tapi siapa? Allah Azza wa Jalla. Coba kita refleksi masing-masing ya. Sebelum kita nikah, uang kita seberapa? Setelah kita nikah, Allah Subhanahu wa taala titipkan rezeki istri kita ke kita. Insya Allah setelah nikah rezeki kita sedikit bertambah. Setelah kita punya anak 1, rezeki kita lebih bertambah lagi. Setelah kita punya anak 2, rezeki kita bertambah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang takut punya anak karena takut tidak bisa memberikan mereka makan. Oleh karena itu jamaah sekalian, itu adalah termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk adat jahiliyah. Tapi kalau kita mengatur kehamilan misalnya ya, mengatur kehamilan dengan alasan mungkin anak saya jarain 3 tahun agar saya bisa mendidik dia dulu dengan pendidikan yang baik dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang takut punya anak karena takut tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Dan justru kalau kita lihat Pak ya, di TV-TV, di sosmed, dimanapun, bedanya antara orang-orang Arab dan orang-orang Barat itu, kalau misalnya mereka orang-orang Arab ya kemana-mana, Masya Allah nenteng anaknya 2, 1 lagi istrinya pakai stroller dan lain sebagainya. Nah kalau di Barat tuh rata-rata yang ditenteng apa Pak? Yang diajak pergi anjing, ya kan, hewan-hewan lah dan lain sebagainya. Jadi itulah perbedaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang takut punya anak. Nah, takut punya anak karena takut tidak bisa memberikan makan. Bahkan di negara-negara yang sangat maju, di Eropa, di Jepang, di Amerika, banyak sekali yang enggan punya anak, dan virus itu sudah masuk ke Indonesia, yang mana kita sering dengar dengan child free. Ya Pak ya, child free itu tidak mau punya anak karena mereka takutlah tidak bisa memberi makan dan lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada zaman yang ada pada zaman jahiliyah, yaitu zaman dahulu. Memang orang-orang zaman jahiliyah itu banyak sekali kebobrokan mereka, banyak sekali kerusakan mereka, namun ada juga kebaikan-kebaikan yang dipunyai oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah. Bahkan kebaikan-kebaikan tersebut bisa kita temui di buku-buku, sering kita baca, dan bahkan masih ada sampai zaman ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW, beliau adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Jadi akhlak mereka belum sempurna, namun ada kebaikan-kebaikan dari akhlak orang-orang jahiliyah. Seperti salah satu contohnya yaitu mereka sangat menghargai dan menghormati tamu. Nah, jadi dan itu sampai sekarang Pak. Kalau bapak-bapak mungkin bertamu ke rumah salah satu orang Arab misalnya ya, diundang mungkin ketika haji di Madinah atau di Mekah, minimal insya Allah mereka pasti nyembelih kambing Pak, pasti nyembelih kambing. Dan kita orang-orang yang hidup di Arab Saudi ya sering diundang, itu minimal itu pasti suguhannya itu sangat luar biasa. Bahkan mereka kalau punya kambing dan kambingnya cuma 1 dan ada tamu, disembelihkan kambing tersebut untuk menghormati tamu tersebut. Saking luar biasanya. Itu salah satu di antara adat-adat yang ada dari zaman jahiliyah dan sampai sekarang ini.
Kemudian juga di antara sifat-sifat lainnya yaitu mereka berani atau terkenal dengan asy-syaja'ah. Mereka mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Dan juga di antara sifat-sifat lainnya yaitu mereka setia kawan. Nah, di setia kawan ini ada sebuah kisah, yaitu salah seorang orang kafir Quraisy yang bernama Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ini pernah memberikan jasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang budi kepada Abul Bakhtari. Ketika terjadinya perang Badar, ketika itu Abul Bakhtari berada dalam posisi bersama dengan orang-orang kaum kafir Quraisy yang memerangi kaum muslimin ketika itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ketemu Abul Bakhtari, jangan dibunuh, karena dia pernah berjasa kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya kalahlah orang kafir Quraisy di perang Badar dan ditawanlah Abul Bakhtari. Ketika itu Abul Bakhtari bersama dengan temannya, berdua dia. Kemudian seorang sahabat tersebut yang mendapati bilang bahwasanya, wahai Abul Bakhtari, kamu sekarang di dalam tawanan kita. Namun Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak membunuhmu. Maka kami akan membunuh temanmu yang berada di sebelahmu. Maka apa kata Abul Bakhtari? Saking setia kawannya Pak ya, dikala dia sudah mau dibunuh, dia bilang apa? Ini teman saya. Kalau kamu mau bunuh kami berdua. Kalau kamu mau lepaskan kami berdua. Jadi sampai setia kawannya itu mempertaruhkan nyawa, ya bukan cuma mau neraktir dan lain sebagainya, tapi sampai mempertaruhkan nyawa. Dan itu ada sampai saat ini, sampai zaman ini. Kemudian jamaah sekalian, di antara akhlak-akhlak juga orang-orang yang ada pada zaman dahulu, dari saat zaman Quraisy dahulu sebelum lahirnya Rasulullah SAW sampai saat ini, yaitu kedermawanan atau yang biasa disebut al-karam. Jadi Rasulullah SAW beserta kaum-kaumnya atau orang Arab secara umum, mereka dermawan. Kalau kita lihat ya, di khususnya yang pernah dan tinggal di Arab Saudi, pasti tahu bagaimana dermawannya orang-orang Arab. Kalau mereka menjamu, kalau mereka memberikan sesuatu, itu sangat luar biasa. Bahkan mereka tidak hitung-hitungan atau memberi tidak mengharapkan untuk balas jasa. Nah, jadi tidak mengharapkan bahwasanya suatu saat orang tersebut mampu membayar hutang budinya kepada saya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala percuma. Tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beriman. Karena syahadat itu adalah kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu adalah kunci surga. Seberapapun orang berinfak, orang berbaik hati, maka dia tidak akan masuk surga kalau dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Ibunda Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim. Ada seseorang yang bernama Ibnu Jud'an. Ketika di masa jahiliyah, dia selalu silaturrahim. Wa yut'imul miskin, dan selalu memberikan makanan kepada orang miskin. Fahal dzaka nafi'uhu? Apakah hal tersebut yang ia lakukan bermanfaat untuk Ibnu Jud'an? Maka apa dijawab oleh Rasulullah SAW? La yanfa'uhu, tidak berguna sama sekali untuk dirinya. Innahu lam yaqul yauman, tidak pernah Ibnu Jud'an dalam hidupnya mengatakan Rabbighfir li khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah dosa-dosaku di hari pembalasan nanti. Jadi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beriman kepada hari pembalasan. Jadi itu termasuk salah satu yang menganggap bahwasanya wah nggak apa-apa lah, semua agama kan sama. Kalau orang berinfak walaupun agamanya apapun, tetap kok dia akan masuk surga. Tidak, itu tidak benar. Yang benar adalah yang masuk surga hanyalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Kita bisa lihat ya,
2 orang pemain bola terkenal, termahal gajinya, yang gajinya ratusan miliar per minggu ya, itu kan kita lihat, wah fulan kayaknya nggak cocok namanya disebut di sini ya, terlalu bersih masjid ini untuk menyebut nama-nama orang-orang kafir lah. Fulan memberikan donasi berupa apa gitu di Afrika, membuka sekolahan, membuka rumah sakit, membuka apa. Dan 2 orang itu terkenal sangat luar biasa, sering membeli, sering memberi, sering bersedekah. Tapi apakah berguna? Tidak berguna sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang terpenting adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Izin minum dulu ya. Begitu juga ada seseorang yang bernama Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini dahulu sering berbuat kebaikan-kebaikan, sering berbuat kebajikan-kebajikan. Namun mereka atau orang tersebut, Hatim At-Ta'i, tidak meniatkan berbuat kebaikan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dia meniatkan agar dia dipuji. Maka ketika itu anaknya yang bernama Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tentang ayahnya. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hatim At-Ta'i talaba syai'an fa asabahu. Hatim At-Ta'i dia berbuat kebaikan demi untuk dipuji-puji, demi untuk disanjung-sanjung, fa asabahu, dan dia sudah mendapatkan hal tersebut. Jadi kita penting juga kalau kita bersedekah, kalau kita membagi-bagi harta kita kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, kita meniatkan itu hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Karena apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meminta atau dia bersedekah, dia berharap untuk mendapatkan sanjungan, maka Allah kasih sanjungan tersebut. Dia disebut-sebut, dia dipuji-puji, namun ketika di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa jamaah sekalian, kita harus berbuat segala sesuatu kebaikan dan kita meniatkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sudah bahas mengenai bangsa Arab ketika sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana tentang bangsa Barat? Bagaimana apa yang terjadi di Barat? Apa yang terjadi di luar bangsa Arab sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 2 kerajaan besar yang ketika itu eksis di zaman sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu bangsa apa? Persia dan Romawi, betul. Bangsa Persia dan bangsa Romawi. Bahkan bangsa Romawi ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an sampai ada satu surat yang bernama surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Jadi bangsa-bangsa tersebut adalah bangsa yang sangat besar. Kalau kita bisa bilang sekarang adalah bangsa adidayanya lah ya. Bangsa adidayanya dahulu yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Namun mereka semua juga mempunyai kerusakan yang tidak kalah. Apa di antara kerusakan-kerusakan akhlaknya? Jadi mereka semua tidak melakukan hal-hal terpuji yang dilakukan atau yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau lahir. Nah, di antara kebobrokan mereka, nah kita mau bahas dulu ya mengenai Romawi. Romawi itu dulu ada 2, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Barat ibu kotanya di Roma, yang kita tahu ya Roma sekarang, dan Romawi Timur ibu kotanya di Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana, Pak? Ya, sekarang kurang lebih berada di Turki. Dan mereka semua mempunyai akidah, yaitu mereka semua beragama Nasrani. Yang berada di area Konstantinopel mereka adalah beragama Nasrani Ortodoks. Namun yang ada di Roma mereka agama Katolik. Dan mereka di antara keduanya itu sering sekali terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Dan diutusnya Rasulullah SAW adalah murni menyempurnakan akhlak semua orang yang ada. Karena ketika itu orang Romawi sendiri mereka mempunyai kerusakan yang sangat luar biasa. Mereka ketika akan menikah mereka mempunyai syarat-syarat yang sangat luar biasa susah. Jadi mereka mau menikah itu mahal.
Jadi terjadinya perzinahan di antara mereka itu sangat banyak sekali. Namun bangsa Persia ini juga mempunyai kerusakan yang sangat luar biasa, yaitu nikahul maharim, menikahi orang-orang yang sesama mahram. Jadi ada bapak menikahi putrinya, waliyadzubillah, kakak menikahi adiknya, kemudian seseorang menikahi tantenya, menikahi bibinya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah kerusakan-kerusakan yang sangat luar biasa yang ada pada bangsa Romawi dan bangsa Persia. Jadi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah murni untuk memberikan hidayah dan membawa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surat Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tujuan litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke cahaya, yaitu cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan diriwayatkan salah satu dari raja Persia yang bernama Yazdajir, wallahu alam ya, Yazdajir 2 atau 3, dia menikahi putrinya sendiri. Ketika dia sudah menikahi putrinya sendiri, terjadi cekcok biasa Pak ya, antara rumah tangga kan terjadi cekcok. Bahkan putrinya itu dibunuh karena terjadi cekcok antara suami dan istri atau antara bapak dan anak. Jadi kerusakan yang timbul ketika itu sangat luar biasa sekali. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, wa innallaha nadhara ila ahlil ard, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada penduduk bumi, famaqatahum arabuhum wa ajamuhum, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci semua penduduk bumi, baik yang Arab maupun yang non Arab, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian kecil dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa Pak? Yahudi dan Nasrani. Jadi masih ada orang baik, tapi kata Rasulullah SAW, Allah melihat penduduk bumi ini sudah sangat luar biasa kacau, sudah sangat luar biasa rusak, kecuali bakoya. Bakoya itu sisa-sisa sedikit dari ahlul kitab, karena belum datang ajaran Islam. Maka ketika itu yang berlaku adalah agama-agama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ketika itu salah satu contohnya yaitu Waraqah bin Naufal. Nah kita tahu ya, kita sering dengar Waraqah bin Naufal itu salah satu ahlul kitab yang masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun terjadi kesyirikan, mereka semua menyembah berhala, mereka semua tidak beriman kepada Allah. Namun sebagian baqaya min ahlil kitab, sebagian sisa-sisa dari ahlul kitab itu, mereka tidak ikut-ikutan terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Mereka tetap menahan diri untuk tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah sekalian, kita tutup insya Allah kisah ini dengan kisah Ashabul Fil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan tahun fil ini atau tahun gajah adalah tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bagaimana kisahnya? Kisahnya yaitu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada seseorang yang bernama Abraha. Seorang yang bernama Abraha. Abraha ini adalah seseorang yang menganut agama Nasrani. Ketika itu ada ketuanya yaitu An-Najasyi. Najasyi ini termasuk salah satu dari pembesar kaum Nasrani. Dan ketika itu dia mengutus Abraha untuk menjadi gubernur di Yaman. Bahasa kita sekarang gubernur lah ya. Kan karena dulu mungkin presidennya atau yang paling tertingginya adalah Najasyi, maka dia mengutus Abraha untuk menjadi hakim di daerah Yaman, atau dia tinggal di daerah Son'a. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu Abraha ini tidak suka melihat kaum muslimin, atau ketika itu masih jahiliyah ya. Kenapa kok orang-orang ini datang ke Mekah? Apa yang dilakukan di Mekah? Kenapa kok dia datang ke Mekah? Dengan dia datang ke Mekah, otomatis roda perekonomian di Mekah berjalan.
dan otomatis Mekah jadi ramai dikunjungi, jadi banyak orang yang berkunjung ke Mekah dan lain sebagainya. Dan ketika itu dia jealous ya, dia iri dan dia menganggap bahwasanya kenapa orang harus datang ke Mekah. Maka dia membangun gereja yang sangat besar, sekaligus dia ini sebagai wujud cari muka ya, cari muka kepada Najasyi, cari muka juga kepada yang ketika itu ada, yaitu Herakl atau Heraklius. Jadi dia cari muka, dia membangun gereja yang sangat besar, yang sangat mewah, yang di dalam gereja itu ada pilar dari emas, dari perak dan lain sebagainya, demi biar dia mempunyai nama baik, dan juga karena dia hasud, dia iri kepada orang-orang yang selalu datang ke Ka'bah, selalu beribadah di Mekkah Al-Mukarramah. Maka dia ingin membangun Ka'bah tandingan lah istilahnya. Kemudian setelah dibangun Ka'bah tandingan tersebut, maka banyak juga orang yang datang ke Yaman. Namun ketika itu sebagian dari orang-orang kafir Quraisy, mereka semua fitrahnya masih, sebagian dari mereka fitrahnya masih selamat ya. Jadi mereka tidak suka dengan adanya Ka'bah tandingan. Ini kenapa ini kok ada Ka'bah tandingan ini? Jadi mereka tidak suka. Kemudian mereka berusaha untuk melawan Abraha ini. Jadi gereja itu ya saking luar biasa istimewanya sampai dinamain gereja Al-Qulais atau Al-Qolanis, dari kata-kata Qolansuah. Tahu ya Qolansuah, peci. Jadi saking tingginya sampai kalau orang lihat ke gereja tersebut, pecinya jatuh, saking mewahnya, saking luar biasanya gereja tersebut. Namun orang-orang Arab marah, dan mereka bahkan ada yang datang dari Yaman hanya untuk memprotes dan hanya untuk tidak suka kepada Abraha tersebut. Dan Abraha setelah didatangi oleh Arabi, oleh orang Arab yang tidak suka kepada dia, maka dia berusaha untuk membalas dendam. Akhirnya dia membawa, dalam satu riwayat ada 8 ekor gajah, dalam satu riwayat lainnya ada 12 ekor gajah, dibawa dari Son'a menuju ke Mekah. Dibawa dah itu gajah. Sesampainya di Mekah, banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk melawan Abraha. Dilawan Abraha, ternyata Abraha lebih kuat, kalah nih orang-orang Arab. Dilawan lagi kalah, sampai di suatu daerah yang bernama Wadi Muhassir, atau yang berada di daerah Mina sekarang ya. Dia ada di daerah Wadi Muhassir, dan kemudian pasukan gajah tersebut tidak mau lagi maju ke arah Mekah. Wah, kok bisa dia tidak mau lagi maju ke arah Mekah? Ketika diarahkan ke arah Mekah, gajah itu nggak mau jalan. Ketika diarahkan ke arah kanan, jalan. Diarahkan ke arah kiri, jalan. Ketika diarahkan ke belakang, tambah kencang lagi. Dibalikkan ke arah Mekah, tidak mau lagi. Jadi ini adalah salah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah jaga ya. Baitullah itu sudah dijaga. Bahkan datang seseorang yang bernama Abdul Muttalib, yang merupakan kakek dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abraha, dan dia datang dan dia protes, wahai Abraha, engkau mencuri 200 ekor onta saya. Kemudian Abraha ini heran, engkau bukannya orang terpandang di sini, saya kira tuh engkau datang untuk memperjuangkan Ka'bahmu, ternyata engkau datang hanya untuk mengambil 200 ekor onta. Jadi ada sebuah perkataan yang sangat terkenal dari Abdul Muttalib, yaitu innani rabbul ibil, sesungguhnya aku adalah yang punya onta, wa inna lil baiti rabbun yahmi, kalau Ka'bah tidak usah aku yang ngurus, sudah ada Robnya, sudah ada yang punya, dan yang punya itulah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Jadi kita tidak usah pusing-pusing untuk menjaga Ka'bah, katanya Abdul Muttalib, karena lil baiti rabbun yahmi, sungguhnya Ka'bah sudah mempunyai Rabb yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Tapi kewajibanku adalah mengambil balik hartaku, yaitu 200 ekor onta yang engkau curi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu maka Abdul Muttalib datang ke Ka'bah, dan Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu turunlah surat Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung. Nah, burung ababil itu kayak gimana Pak bentuknya, Pak? Nah, jadi artinya tayran ababil adalah burung yang bergerombol. Nah, bukan burung ababil namanya Pak, tapi wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala
mengirimkan toiron ababil, yaitu burung-burung yang banyak. Bahkan di dalam satu riwayat burung itu berwarna hijau dan kepala dari burung itu seperti kepala binatang buas. Jadi tidak pernah terlihat burung-burung yang semenyeramkan itu. Datangnya dari mana? Datangnya dari laut dalam riwayat ya. Datangnya dari laut, wallahu alam ya, ketika itu mungkin laut yang ada di Jeddah atau yang dari mana. Datangnya dari laut dan membawa batu-batuan yang sangat panas. Yang mana batu-batuan tersebut dijatuhkan kepada pasukan gajah. Yang kena batu-batuan tersebut efeknya dua. Yang pertama langsung meninggal dunia ketika itu juga. Yang kedua mempunyai gatal atau merasakan gatal-gatal yang sangat luar biasa sekali. Jadi kegatalan yang sangat luar biasa, dan ketika dia gatal, dia garuk, dan ketika dia garuk langsung apa namanya bahasanya bahasa Indonesianya? Iya, langsung kayak lepas gitu loh. Langsung kayak koplek gitu. Ya, mengelupas apa namanya? Kulitnya mengelupas, kemudian digaruk-garuk lagi sampai dagingnya mengelupas. Dan yang adab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Abraha adalah yang gatal-gatal tadi. Jadi sebagian ada yang langsung meninggal ketika itu pasukan Abraha, dan Abraha langsung mendapatkan kegatal-gatalan yang sangat luar biasa. Kulitnya mengelupas sampai semua orang, wah dia harus dibawa balik ke Son'a, dibawa balik ke tempat ia tinggal untuk diselamatkan. Digaruk-garuk terus, bahkan sesampainya di Son'a tinggal sisa sedikit dan jantungnya waliyadzubillah langsung keluar. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya jangan macam-macam kepada Baitullah, jangan macam-macam kepada Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala sudah jaga. Yang mana ketika itu ketika mereka semua berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah sekali. Cukup dengan mengirimkan burung-burung, warsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil, yang melemparkan batu-batu yang mempunyai kepanasan yang sangat luar biasa. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka menjadikan mereka semua sebagaimana daun yang dimakan sama serangga, dimakan sama ulat. Nah, daun dimakan sama ulat itu seperti itulah mereka menggaruk-garuk. Jadi hilang sedikit dari anggota tubuhnya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagai bonus bagi kaum Quraisy. Padahal kaum Quraisy tidak ada andil sedikit pun untuk memberantas pasukan Abraha. Yang tadi datang kalah. Jadi murni yang memenangkan pertarungan bersama Abraha adalah Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu bahwasanya sebentar lagi akan lahir salah satu orang yang berasal dari kaum kafir Quraisy, yang berasal dari kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Dengan ketika diserang oleh Abraha, mereka semua tidak ikut andil untuk membantu memberantas Abraha, namun Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung turun tangan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah di 2 pekan yang akan datang kita akan membahas mengenai kelahiran orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.